Terima kasih Bu Novita dan Pak Dimas untuk introduksinya. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Pada malam hari ini saya akan berbicara sebuah topik yaitu politik kota dengan merujuk Nehemia. Izinkan saya membagikan ini. Ada 3 subtema, yaitu Imperium Persia, Diaspora Peduli, dan Jalan Terbuka. Dimulai dari Nehemia pasal 1 ayat 1, ini bunyinya demikian. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini, yaitu Nehemia, sosok ini, lalu bulan Kislu tahun ke-20, tahun ke-20 apa ini, kemudian nama tempat Susan. Nehemia yang dimaksud di sini adalah generasi kelima diaspora Yahudi di pembuangan. Dan dalam kitab ini hanya 1 kali lagi namanya disebut di pasal 10 ayat 2. Dan ini bukan Nehemia bin Azbuk yang disebut di pasal 3 ayat 16 atau Nehemia saja di pasal 7 ayat 7. Ini Nehemia bin Hakaliah, anaknya Hakaliah. Lalu disebutkan di sini tahun ke-20, tahun ke-20 dari mana? Ini maksudnya kalau kita bandingkan dengan pasal 2 ayat 1, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ini raja kelima Imperium Persia yang memerintah dari tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Berarti kalau tahun ke-20 itu tahun 445 sebelum Masehi. Jadi ini 5 abad sebelum Masehi. Nah, bulan Kislu ini ya, kita sedikit mempelajari penanggalan Yahudi yang masih berlaku sampai sekarang. Ada sedikit soal dengan bulan di sini. Jika memakai penanggalan Yahudi yang awal tahunnya mulai dengan musim semi, Kislu yang disebut di sini adalah bulan ke-9. Itu sama dengan bulan November, Desembernya kita. Lalu di pasal 2 ayat 1 disebutkan sebuah bulan lagi namanya bulan Nisan. Itu adalah bulan pertama, Maret sampai April bulannya kita. Persoalannya di sini kan pasal 1 ke pasal 2 itu kan jalannya maju ya, secara waktu maju. Bagaimana tahunnya sama-sama tahun ke-20 tapi yang pasal 1 bulan ke-9 lalu pasal kedua bulan pertama masakan mundur. Jadi di sini ada persoalan teks bagaimana harus membacanya. Biasanya ada 2 solusi. Yang pertama dengan memperbaiki teksnya sendiri. Jadi diusulkan di pasal 1 ayat 1 itu dibacanya bukan tahun ke-20 tapi tahun ke-19 pemerintahan Raja Artasasta. Nah, kalau itu bulan Kislu tahun ke-19 pemerintahan Raja Artasasta, maka itu cocok ketika pasal 2 bicara soal bulan Nisan. Solusi kedua, tanpa perbaikan tekstual. Jadi diandaikan narator memakai penanggalan lebih tua, yang tahunnya mulai dengan musim gugur, bukan musim semi tadi.
Dengan demikian, bulan pertama itu bukan Nisan, melainkan Tisri. Jadi kita sudah berkenalan dengan 3 nama bulan orang Yahudi, ada Kislu, Nisan, Tisri. Nah, kalau menurut model penanggalan yang lebih tua, Tisri kalau bulan pertama, maka Kislu itu bulan ketiga, dan Nisan bulan ke-7. Nah, dengan demikian, maka bisalah dikatakan seperti teks kita. Jadi ini biasanya 2 solusi yang ditempuh para penafsir untuk menghadapi kurang cocokan secara waktu antara pasal 1 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 1. Pada intinya ada jarak sekitar 4 bulan dari pasal 1 sampai pasal 2. Nah, sekarang Puri di Susan. Itu letaknya di kaki pegunungan Zagros. Jadi itu tempat peristirahatan raja merangkap ibu kota kerajaan selama musim dingin. Jadi selama musim dingin, raja pindah ke Puri di Susa atau Susan. Sekaligus itu jadikan ibu kota kerajaan, kota administratif. Ya. Lalu ada waktu musim panas, ada lagi istana di Persia, itu disebut Meta, atau kalau kita lihat di Alkitab berbahasa Inggris itu Ekbatana, diambil dari kata Latinnya Ekbatana, tapi di bahasa Aramnya itu Ahmeta, dan kota itu disinggung di Esra pasal 6 ayat 2. Ahmeta, benteng yang di provinsi Media. Susa. Ini tadi di Susa ya. Di Susa pada musim dingin, pada musim panas Raja-raja Persia biasanya pindah ke sini, Ekbatana. Masih ada lagi satu tempat pemerintahan, jadi ada 3 ibu kota Persia, yaitu Persepolis. Persia di sini, ini sekarang Iran ya, lalu Babilonia di sini. Ini Teluk Persia. Nah, Puri seperti ini kira-kira, ya, berbentuk istana benteng atau akropolis di ketinggian kurang lebih 40 meter. Jadi dengan ketinggian seperti ini, musuh lebih susah untuk menyerang. Di dalam sinilah Nehemia bertugas. Kita masuk ke Imperium Persia. Jadi 12 Oktober 539 sebelum Masehi, Kores Agung, Kores kedua, berarti ada Kores pertama yang tidak disebut di Alkitab. Di Alkitab cuma Kores saja, tapi maksudnya itu Kores Agung. Dalam bahasa Inggris, Cyrus. Itu Kores yang disinggung di Kitab 2 Tawarikh, Ezra, Deutero, Yesaya, dan Daniel. Nah, Kores memimpin pasukan Persia dan Media menaklukkan kota Babel nyaris tanpa perlawanan. Kalau Anda baca Yesaya 41 ayat 2 dan 4, itu memperlihatkan jatuhnya kota Babel oleh Kores, meskipun secara nama belum disebut di sini. Kores sendiri kepala klan Achaemenid.
dari suku Pasar Gadai, satu lokasi yang kini di selatan Iran. Kores berhasil mempersatukan semua suku bangsa Persia, sekaligus ia membangun dinasti Achaemenid yang bertahan sampai 2 abad, dan itulah awal Imperium Persia. Jadi kerajaan Persia sebelumnya sudah ada, ya, terus kerajaan tua, tapi menjadi imperium yang sangat luas itu baru di zaman dinasti Achaemenid, dan pendiri dinasti itu adalah Kores kedua tadi. Imperium Persia inilah yang menjadi latar beberapa kitab Perjanjian Lama. Ezra, Nehemia, Esther, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Sesudah Kores, masih ada lagi 12 raja dari dinasti Achaemenid. 3 diantaranya disebut Perjanjian Lama, yaitu Darius pertama, itu disebut di kitab Ezra dan Hagai, Zakaria, lalu Ahasveros atau Xerxes, itu disebut di kitab Esther dan Ezra, kemudian Raja Artasasta disebut di kitab Ezra dan Nehemia. Jadi seluruhnya total ada 4 raja Persia di dinasti Achaemenid. Nah, Persia mewarisi seluruh daerah taklukan Babilonia. Jadi meskipun yang ditaklukkan ibu kotanya Babel, tapi karena rajanya takluk, ya, maka seluruh daerah taklukan sebelumnya itu diwariskan, ya, otomatis takluk ke penguasa baru, yaitu Persia. Itu luas, ya, dari India, Ethiopia sampai perbatasan Yunani, hampir seluruh Asia Kecil, Suriah, Palestina, dan negeri lain sebagian besar di Timur Tengah. Jadi apabila Assyria dan Babilonia itu representasi hegemoni suku bangsa Semit di Timur Tengah, maka Persia representasi hegemoni suku bangsa Indo-Eropa. Jadi kalau kita perhatikan, kalau mereka ini mirip sekali dengan orang Eropa, ya, karena memang representasi Indo-Eropa. Ini kalau kita lihat kekuasaan Imperium Persia, kalau dibandingkan dengan negara-negara sekarang, jadi itu di sini, ya, kita lihat, ya, ada India di sini, Pakistan, Afghanistan, Irak, Suriah, Yordania, ya, Israel, sampai ke Mesir, lalu sini Turki. Nah, untuk menghubungkan semua wilayah imperium yang sangat luas, Kores membangun jaringan jalan raya dan menetapkan 3 ibu kota kerajaan. Yang pertama Susa atau Susan, sudah disebut tadi. Itu disebut berkali-kali di Perjanjian Lama, ya, Susa atau Susan. Kemudian Persepolis tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama. Ahmeta disebut 1 kali tadi, ya, di kitab Ezra. Oke, ini gambar ininya, petanya, ya. Ini Susa, ini Ekbatana atau Ahmeta tadi, Persepolis. Ya. Babilonia di sini, kita lihat di sini, ya. Israel, Yerusalem di sini.
Nah, meski Kores itu berjuluk Raja Negeri Babel, dia tidak seperti para penguasa Babilonia yang merusak tempat ibadah bangsa yang kalah dan menawan SDM unggulnya ke pembuangan seperti Daniel dan kawan-kawan. Kores tidak seperti itu. Justru dia mengambil hati kaum buangan dengan mengizinkan mereka menjalankan adat dan agama mereka sendiri, termasuk pulang kampung untuk selamanya. Disuruh pulang malah. Kalau Babilonia kan berusaha menahan ya dan mempekerjakan mereka. Lalu patung-patung sembahan kaum buangan yang dulu dirampas Raja Babilonia, di antaranya patung-patung dewa orang Sumeria dan orang Akadia, dikembalikan ke asalnya. Dalam temuan purbakala yang disebut silinder Kores, yang berasal dari kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi, tergambar di sana bagaimana Kores menaklukkan kota Babel, juga politik tolerannya itu. Ini silinder Kores yang panjangnya hanya 25 cm dari tanah liat. Ini bagian bawahnya sudah rusak ya, tapi masih cukup luas. Ini yang masih ininya. Kemudian kalau ini diteropong lebih besar, ada tulisan-tulisan seperti ini. Ini namanya huruf paku. Yang ini adalah bahasa Akadia, bahasa kuno. Sekarang benda ini tersimpan di British Museum, Inggris. Nanti kita akan lihat sebagian isi silinder Kores. Nah, ini isinya saya cuplik ya. Aku Kores, Raja Dunia, Raja Agung, Raja Besar, Raja Berkuasa, Raja Babel, Raja Sumer dan Akadia, Raja dari keempat penjuru bumi, pasukanku yang sangat banyak masuk ke Babel dengan damai. Saya tidak mengizinkan satu orang pun dari pasukan saya membuat orang Sumer atau Akkad menjadi takut. Saya berusaha mempertahankan kesejahteraan kota Babel dan semua tempat-tempat sakralnya juga dipelihara. Saya membuat mereka tidak lagi cemas karena takut ditawan atau diperbudak. Maka Marduk, ini Marduk adalah dewa paling dihormati orang Babilonia, bersukacita atas perbuatan baik saya. Saya mengembalikan patung-patung dewa-dewa mereka yang ada di situ ke tempat mereka masing-masing. Saya mengumpulkan semua penduduk yang ada dan mengembalikan mereka ke tempat masing-masing. Kiranya para dewa yang ada di tempat-tempat sakral itu setiap hari memohon kepada Dewa Bel dan Dewa Nabu supaya hari-hariku diperpanjang dan mereka berdoa untuk kesejahteraanku. Jadi rupanya Kores dengan berbuat seperti itu, dia ingin supaya kalau lebih banyak suku bangsa yang mendoakan dia, menurut dia akan lebih baik keadaannya. Ya, jadi itu sebabnya dia melakukan politik yang toleran itu. Pada tahun 538 sebelum Masehi keluarlah sebuah maklumat
Kores yang mengizinkan kaum buangan Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Dan itu dipimpin oleh Zerubabel di kitab Ezra. Mereka juga membawa pulang perabot berharga Bait Suci yang dulu dirampas pasukan Babilonia. Itu bagian dari politik tolerannya. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Silakan kalau ada di antara ibu bapak yang akan bertanya. Baik, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk subbab yang pertama? Dipersilakan untuk boleh menuliskan di kolom chat atau juga dapat menggunakan icon raise hand. Saya persilakan. Jika belum ada, maka nanti akan dilanjutkan untuk subbab berikutnya. Sepertinya belum ada, Pak. Ini ya, saya lanjut. Ya. Nah, kita lihat Nehemia sekarang ya. Profesinya itu juru minuman raja. Tugas pokok juru minum menyajikan anggur dengan kualitas terbaik. Dan anggur dia bisa lihat dari warnanya, dia bisa cium dari aromanya. Apakah itu anggur yang bagus atau tidak. Selain itu, juru minum raja harus memastikan keamanan minuman anggur itu, artinya bebas racun. Sehingga dia juga orang yang harus pertama kali mencicipi anggur yang akan diminum raja. Jadi kalau ada racunnya, jadi juru minum itu bukan bartender ya, yang suka kasih makanan di nampan itu ya. Juru minum anggur dalam Alkitab itu tugasnya jauh lebih banyak dan lebih penting daripada itu. Di Timur Tengah kuno, juru minum istana itu juga menjaga kamar raja. Sehingga bisa dibayangkan tugas sepenting juru minum itu tentunya hanya diberikan kepada profesional, artinya dia betul-betul ahli anggur dan peracik minuman anggur. Dia juga sekaligus orang yang bisa dipercaya, yang bisa istana. Dia juga orang menjadi teman ngobrolnya raja, artinya dia bisa memberi masukan kepada raja, termasuk soal-soal politik. Karena itu, kualifikasi lain dari juru minum raja yang tidak tertulis adalah berpengetahuan luas dan berhikmat. Bukan cuma tahu soal anggur. Kita bisa lihat peran politik dari seorang juru minum itu ketika suatu kali ada kepala juru minum termasuk delegasi utusan Raja Assyria yang menantang perang Raja Yehuda di 2 Raja-Raja 18. Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, lihat di sini ada juru minuman agung Rabshakeh, mengirim kepada Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Ya, maksudnya ingin menantang perang, lalu keluarlah mendapatkan delegasi Asyur itu dari orang Yehuda, yaitu Eliakim, kepala istana, Sebna, panitra negara, lalu Yoah, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, ya, jadi lihat di sini juru minum dia bisa menjadi juru bicara delegasi yang menantang kerajaan lain ya di sini. Ini untuk memperlihatkan bahwa juru minum di Timur Tengah itu lebih dari sekedar
soal minuman saja. Di sini di kitab Raja-Raja sini, juru minum agung adalah pejabat senior dengan fungsi sebagai diplomat atau penasihat raja. Nah, Nehemia dengan jabatan juru minum raja itu sudah mapan di negeri adidaya. Dia adalah bagian dari minoritas berkualitas. Dan tentu jalan menuju posisi terhormat itu tidak mudah. Sebab banyak orang Persia sendiri mengingini jabatan itu. Jadi dia bisa sampai ke posisi ini itu bukan perkara kecil ya. Nah, ketika dia sedang bertugas di Puri Susan, Nehemia menerima kunjungan delegasi saudara sebangsa dari Yehuda yang dipimpin Hanani. Nehemia bertanya tentang keadaan orang-orang Yahudi di sana, di tanah air, dan digambarkan seperti ini keadaan mereka. Orang-orang itu yang terhindar dari penawanan, yang tidak ikut dibuang, dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Mengapa? Sebab tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Seberapa susahnya mereka dengan tembok yang terbongkar dan pintu-pintu gerbang terbakar. Apa arti tembok dan apa arti pintu gerbang untuk kota kuno macam Yerusalem? Kota-kota kuno tidak seberapa besar, dan salah satu fungsinya adalah melindungi warganya dari serangan, dari musuh atau dari perampok. Ya. Karena itu kota kuno dikelilingi tembok tinggi dengan sebuah gerbang besar yang pada pagi hari dibuka, lalu pada sore hari dikunci rapat, sehingga orang dari luar tidak bisa masuk lagi. Kemudian di bagian dalam tembok terdapat berbagai bangunan dan infrastruktur kota, jalan-jalan di kota. Seperti ini gambarannya, Ibu Bapak, kota kuno, ya. Jadi ini yang saya katakan, kalau pada pagi hari pintu gerbangnya dibuka, yang satu ini orang dari luar bisa masuk, ya, dari dalam juga bisa keluar, tapi tinggi seperti ini ya, sehingga kalau sudah ditutup mustahil ya orang memanjat ini. Seperti ini kita lihat ya, ini tembok ini ya, yang panjang ini tembok ya. Ini tembok ya, orang bisa jalan-jalan di sini. Ya ini tembok di sini, gitu. Ya, dari sini pula orang di dalam bisa mengintai keluar. Ya. Nah, kota bertembok seperti itu dalam Perjanjian Lama disebut kota berkubu. Irmitsar, kota yang diperkuat dengan tembok-tembok yang tinggi. Dan itu kontras dengan kota yang tidak berkubu. Ya, jadi ada dua macam kota, kota bertembok, kota berkubu, atau kota yang tidak berkubu, kota yang tidak bertembok. Kata Ibrani untuk kota itu ir, dan cukup menarik, gendernya itu feminin. Ya, jadi bahasa Ibrani masih seperti bahasa modern juga ada kan, bahasa Jerman, bahasa Prancis, ya ada ya, kata benda itu ada gendernya ya. Jadi ir itu gendernya feminin, dan itu bisa dikaitkan dengan fungsi kota yang memelihara kehidupan di dalamnya. Kota kehidupan, fungsi kota yang hendak memartabatkan warganya.
Ya, ini fungsi kota sebagai ibu dan eh, pemberi asupan ya untuk eh, warganya. Sehingga di sini benteng itu sesuatu yang penting ya, mutlak harus ada ya untuk kota yang bisa melindungi dan memartabatkan warganya. Kita tahu istilah metropolis ya, Ibu Bapak. Kalau artinya metropolis atau metropolitan itu kan, sekarang itu kan artinya sudah jadi seperti ini kan, umum sekali, kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu, apakah itu pemerintahan, industri ataupun bisnis ya. Tapi kalau kita lihat asal usulnya, ini metropolis itu dari kata Yunani meter, meter itu ibu, polis itu kota ya. Jadi metropolitan itu kota yang berfungsi seperti ibu yang memelihara kehidupan warga di dalamnya. Karena itu, kota yang miskin atau kacau berakibat juga miskinnya atau kacaunya kehidupan warga kota. Itu pasti itu. Nah, sekarang Yerusalem tanpa tembok dan pintu gerbang. Artinya kalau malam hari penyamun datang, ya, dia ambil barang-barang hasil panen atau dia culik anak gadis warga kota itu nggak bisa apa-apa itu. Jadi Yerusalem tanpa tembok dan pintu gerbang berarti hanya warganya tanpa jaminan keamanan dan kesejahteraan. Nah, mengetahui derita dan hina kaumnya di Yerusalem, Nehemia terduduk menangis, berkabung beberapa hari, berpuasa, berdoa kehadirat Allah. Berapa lama dia berdoa? Tidak disebutkan, tapi inilah reaksi dia, ya, berkabung, berpuasa, berdoa. Dia sangat sedih dan peduli nasib kaumnya. Oke, saya berhenti di sini. Kalau ada yang ingin direspon atau ditanyakan dari materi yang sudah, silakan. Baik, terima kasih Pak Yongki. Bagi peserta, persilakan bagi yang hendak bertanya. Ada satu pertanyaan yang masuk ke kolom chat saya, Pak. Saya bacakan. Dari Bapak Yusrin Lee. Pak Yongki, bisa dijelaskan apa itu penanggalan lebih tua? Apa perbedaan penanggalan lebih tua dengan penanggalan Yahudi, Assyria, Babilonia? Terima kasih. Begitu, Pak Yongki. Ya, oke. Saya kembali sebentar. Ini, ya. Jadi, penanggalan orang Yahudi yang sekarang ini itu warisan dari sistem penanggalan Assyria Babilonia. Itu karena mereka lama dikuasai oleh kedua bangsa besar ini, dan penanggalan itu mulainya dengan awal tahunnya itu mulai dengan musim semi awal tahunnya itu, yaitu bulan Kislew yang kalau kita itu November Desember. Jadi di kita November Desember, di mereka itu awal tahun, begitu.
Nah, tapi kalau memakai cara perhitungan ini, maka muncul masalah bagaimana di pasal 1 bulan ke-9, lalu pasal 2 itu bulan yang pertama pada tahun yang sama. Itu kan mundur jadinya kan. Maka salah satu solusinya biasanya yang ditawarkan itu barangkali penulis kitab Nehemia itu memakai penanggalan yang lebih tua yang mulainya awal tahunnya bukan mulai pada November tadi itu. Ini dia. Yang awal tahunnya itu mulai dengan musim gugur, yaitu Tisri. Nah, kalau ini berarti yang disebut Kislu pasal pertama itu bulan ketiga, lalu disebut Nisan pasal 2 itu bulan ke-7. Nah, ini baru maju ya dari pasal 1 ke pasal 2. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yongki. Semoga cukup menjawab. Selanjutnya, Bung Denny. Saya persilahkan satu lagi ya, Pak Yongki. Ya, Pak. Bagaimana waktu itu kan Nehemia tentang penanggalan waktu itu. Nah, apakah waktu itu di masa Imperium ini aku ya? Apakah di masa Imperium itu juga ada penanggalan ya India? Karena tahu saya di kemudian hari kerajaan India tuh yang film tuh masuk filmnya Boros apa tuh Bahubali itu ternyata Raja Darius sempat datang ke India, bahkan meniru penanggalan dari Persia itu dibawa ke India, termasuk ke Yunani, Alexander Agung yang ada di Yunani. Apakah itu bagian dari penyebaran budaya, maaf ya, Persianisasi? Kalau Yunani kan Helenisasi, itu juga mengalami Persianisasi sampai di India. Itu Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak begitu jelas menangkap maksud pertanyaannya. Apakah maksudnya penanggalan yang lebih tua itu diambil dari penanggalan Persia? Apakah ke situ arah pertanyaannya? Bukan, tidak hanya seperti itu, Pak. Maksudnya gini, waktu itu Imperium Babilonia kan terbentang mulai dari Yunani, Turki sampai ke India. Apakah itu melakukan penyebaran kalender, Pak? Penanggalan maksudnya di wilayah-wilayah yang dulunya bukan wilayah Persia, bukan wilayah Babilonia. Itu maksud saya, Pak. Oke, ya baik. Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Jadi biasanya begini. Kalau ditanya dari mana sistem kalender orang Yahudi sekarang, begitu kan? Dengan bulan Nisan, Kislu, Tisri-nya itu, maka itu akan merujuk ke bulan-bulannya orang Assyria dan Babilonia, karena namanya mirip bulan-bulan itu. Apakah itu berpengaruh ke Persia? Saya tidak punya jawaban. Yang saya tahu itu berpengaruh pada sistem penanggalan orang Yahudi sesudah pembuangan, bahkan sampai hari ini. Ya, oke. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya, Bung Denny. Terima kasih, Pak Yongki. Apakah memungkinkan jika satu lagi atau kita lanjut? Boleh, kalau ada. Ya, ada dari Ibu Eni Rosa. Pak Yongki, apakah bisa memberikan penjelasan mengapa sikap Kores bisa berbeda dengan raja-raja yang lain? Saya sudah singgung tadi sebenarnya ya. Jadi Kores rupanya kalau dia menebar simpati pada banyak suku bangsa yang pernah ditawan Babilonia, maka dia berharap suku bangsa itu akan mengingat
kebaikannya, lalu mendoakan dia agar umur panjang dan kerajaannya bisa langgeng jaya. Seperti tersurat di silinder Kores tadi. Kira-kira begitu, Bu? Iya, baik Pak. Ya. Boleh dilanjutkan kembali. Terima Ya. kasih Pak Yongki atas penjelasannya. Sekarang saya bagian terakhir. Diaspora tubuh. Jadi 4 bulan sesudah kunjungan delegasi Yehuda itu, yaitu pada bulan Kislu, 4 bulan sesudah itu, Nehemia seperti biasa sedang bertugas di istana sebagai juru minum. Berarti 4 bulan dia terus mikirin keadaan kaumnya di tanah air. Dia berdoa gitu ya. Dia sudah mapan, dia sudah segala-galanya punya ya, kedudukannya terhormat, tapi dia tahu kaumnya dalam keadaan tercela. Rupanya raja menangkap kemurungan di wajah sang juru dan bertanya, ada apa? Dengan takut-takut Nehemia berkata, kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ketika raja bertanya lebih lanjut, apa yang diinginkannya? Maka Nehemia merasa inilah jalannya untuk dia ngomong. Ya. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi rupanya dia minta restu, ya, dia minta dukungan dari kerajaan, termasuk dukungan logistik, karena dia tidak bisa membangun tanpa apa-apa. Tapi kalau dia tidak ada angin, nggak ada apa-apa, langsung dia mengusulkan ini kepada raja, maka jawaban raja bisa tegas. Oh, kamu masih mau mikirin itu? Ya silakan pulang saja, pergi saja, begitu kan? Tapi kalau ini kan lain. Raja bertanya, ada apa? Lalu kamu maunya apa? Rencananya apa? Gitu. Kan kalau ditanya, kalau dia menjawab begini kan nggak salah, ya. Artinya dia cuma menjawab saja. Ternyata raja mendukung rencana Nehemia. Dan kebetulan waktu itu ratu ada di sebelahnya, dan kehadirannya mungkin sedikit banyak memengaruhi dukungan raja. Dengan dukungan politik raja untuk memulai rekonstruksi Yerusalem, Nehemia tiba di Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Itu berarti 13 tahun sesudah kedatangan Esra yang sudah memulai pembangunan tembok kota, tetapi belum tuntas. Nehemia sendiri merampungkan pembangunan tembok kota dalam 52 hari, lalu tembok itu diresmikan. Tetapi kotanya sendiri, artinya dalam-dalamnya itu dibangun tuntas perlu 12 tahun. Ya ini zaman dulu ya, semua masih manual. Nehemia datang dalam kapasitas sebagai kepanjangan tangan langsung raja, pemimpin wilayah administratif kecil tetapi independen. Gajinya dari pajak daerah, jadi dia memajaki orang di sana. Tapi kemudian dia ternyata dia tidak ambil dari gajinya ya.
Ini Yerusalem semasa Nehemia. Kira-kira kalau dia membangun tembok kota itu seperti ini. Jadi tidak besar ya kota Yerusalem. Wilayah Yehuda sendiri, provinsi waktu itu ya, juga tidak seberapa besar. Itu luasnya kira-kira 5.200 km persegi. Kalau Jakarta itu 664, jadi kira-kira 9 kalinya Jakarta untuk provinsi Yehuda. Ini yang masuk dengan provinsi Yehuda. Ini yang warna biru. Yerusalem ada di sini tadi kan, dengan tembok di provinsi inilah ada kota Jericho, Bethlehem, ya, masih kita kenal, Bethel. Oke. Ini Laut Mati di sini. Nah, setelah memimpin provinsi Yehuda selama 12 tahun, Nehemia kembali ke Persia, artinya setelah selesai dia membangun kota itu ya. Lalu sesudah itu ia diutus raja kembali ke Yehuda, kali ini dengan jabatan formal sebagai kepala daerah. Jadi 2 kali Nehemia diutus ke Yehuda sebagai utusan raja ya, artinya posisi dia sebagai juru minum tetap aman ya, karena dia pergi sebagai utusan raja. Dalam kedaulatan Tuhan atas sejarah penguasa Persia yang bukan Yahudi itu dipakai untuk mendatangkan keselamatan, shalom, bagi umat Tuhan. Nama Nehemia sendiri berarti Tuhan telah menghibur. Ini nama yang bagus ya, Nehemia artinya Tuhan telah menghibur. Ya, Nehemia diaspora Yahudi yang sudah mapan di negeri orang, tetapi menjadi penghiburan bagi kaum di tanah air. Yerusalem itu disebut kota Allah karena Allah ada di dalamnya dan kota itu tidak akan goncang. Kota Allah. Istilah kota Allah itu dipakai untuk judul buku Santo Agustinus ya, Agustinus De Civitate Dei. Di situ Agustinus membuat kontras antara kota surgawi dan kota duniawi. Kota surgawi itu kota yang warganya cinta Tuhan, dimotivasi oleh cinta Tuhan. Kota duniawi itu kota yang warganya dikuasai cinta diri. Dan di situ mau dikatakan iman tidak hanya sesuatu yang intelektual, ya, yaitu suatu pengiyaan kebenaran-kebenaran doktrinal. Iman tidak hanya soal itu, soal doktrinal. Tetapi iman juga terutama perjalanan diri keluar kepada Tuhan dan sesama. Itulah arti cinta Tuhan dan cinta sesama. Berarti kita keluar dari diri kita. Itulah yang disebut oleh Galatia 5 ayat 6, iman yang bekerja oleh kasih. Percaya kepada Kristus dan itu nyata dalam kasih kita kepada orang lain. Iman yang bekerja oleh kasih. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan kota tempat kita tinggal sebagai kota yang memartabatkan manusia. Sebagai warga kota, hidup kita seyogyanya merupakan praktik cinta kehidupan, respek dan memelihara kehidupan. Sehingga kota kita menjadi city of life, kota kehidupan,
tidak menyebarkan aroma kematian. City of Death. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Terima kasih Bu Novita. Baik, terima kasih Pak Yongki atas materinya. Baik, bagi sahabat Circles yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau juga dapat menggunakan fitur raise hand. Saya juga mengingatkan untuk para peserta boleh meluangkan waktu sejenak untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir ini berguna untuk kami dapat menginfokan giat-giat Circles selanjutnya. Saya persilahkan bagi para sahabat Circles yang ingin bertanya dapat menggunakan icon raise hand dan menuliskan di kolom pertanyaan. Ya. Saya juga hendak menginfokan bahwa untuk giat-giat Circles selanjutnya ada kalbu atau kelas Rabu dengan tema besar epistemologi sosial mazhab Frankfurt Baru dalam perspektif Kristen yang akan diampu oleh Pendeta Sucipto Subeno. Kemudian Circles juga memiliki kegiatan keju atau kelas Jumat di bulan April dengan tema besar politik dalam perspektif iman Kristen. Akan diampu oleh Romo Archimandrit Daniel Biantoro, PhD. Dan untuk kebab sendiri, kebab pekan depan dimulai bulan April akan diawali dengan topik etika wicara. Info selanjutnya nanti dapat menghubungi nomor 0888 6193 103. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Yongki. Saya akan bantu untuk membacakan. Yang pertama ada dari Bapak Lavoy Sier Simanjuntak. Pak Yongki, apa yang dimaksud dengan dalam keadaan tercela pada rentetan kesukaran besar pada ayat ketiga? Ini kurang jelas ya ayat ketiga yang gimana ini. Gimana Pak Yongki, apakah akan ditanggapi atau saya ke pertanyaan berikutnya? Boleh pertanyaan berikut. Oke. Dari Bapak Satya Hutagaul, mengapa baik Ezra dan Nehemia ada nuansa kental program pemurnian umat Yahudi, seperti larangan perkawinan campur, seperti itu. Ya, oke. Yang pertama, Bapak Simanjuntak, orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, artinya yang tidak dibuang, itu dilaporkan dalam keadaan tercela karena mereka tinggal di kota yang tanpa tembok dan pintu gerbang. Artinya mereka dalam keadaan yang lemah, rentan untuk apa-apakan ya oleh orang yang datang dengan kekuatan tentara atau bersenjata. Gitu. Jadi itu bukan kota yang bisa memartabatkan mereka. Jadi mereka katakan dalam keadaan tercela. Untuk Bapak Hutagaol, betul sekali, Ezra dan Nehemia itu kan generasi pertama yang kembali, termasuk generasi awal yang kembali dari pembuangan. Mereka mengalami malunya, tercelanya, dibuang. Ya, jadi kalau yang kita tahu sekarang ini kan kalau satu bangsa ditaklukkan oleh bangsa lain, lalu kemudian paling-paling dijajah kan, penduduknya tetap mau disuruh kerja paksa atau apa, tapi kan penduduk yang dijajah itu kan tetap di sana. Tapi kalau dibuang jalan puluhan ya 100 km jalan kaki dalam keadaan dirantai misalnya begitu, itu kan
suatu kenangan yang tidak mungkin terlupakan. Karena itu sampai sekarang bagi orang Yahudi, pembuangan itu salah satu trauma sejarah. Selain juga ada tentunya Holocaust yang itu terakhir ya. Nah, bagi generasi pembuangan, mereka ingat betul kenapa mereka sampai dibuang. Karena mereka selain menyembah Tuhan mereka, Adonai, tapi juga mereka menyembah ilah-ilah lain. Dan dari situ kemudian timbul macam-macam perbuatan amoral. Jadi mereka dihukum, ditawan ke pembuangan. Dan mereka tahu salah satunya itu juga karena mereka kawin campur. Kita tahu Salomo dikritik ya oleh penulis kitab Raja-Raja karena dia dipengaruhi istrinya yang bukan orang Israel. Jadi kita lihat di sini mereka yang baru pulang ini betul-betul ingin menjaga kemurnian. Sampai-sampai soal yang sudah telanjur kawin tapi bukan sama orang Israel disuruh cerai. Itu situasi di zaman Ezra Nehemia. Apakah itu bisa menjadi panduan bagi orang Kristen sekarang? Tentu tidak sesederhana itu jawabannya. Karena kita lihat di surat Korintus misalnya, di 1 Korintus pasal 7, di situ ada persoalan kawin campur lagi kan? Tetapi nasihat pastoral Paulus di sana justru biarkan yang sudah di dalam Tuhan menguduskan yang belum di dalam Tuhan. Jadi dia tidak menganjurkan supaya pasangan itu berpisah. Jadi memang fenomena pemurnian yang Bapak singgung tadi di kitab Ezra Nehemia harus diperlakukan unik begitu ya, khusus untuk zaman itu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Yongki. Semoga sudah terjawab dengan jelas ya, Bapak Setia Hutagaul. Baik, ada pertanyaan kembali dari Fristianti. Mau bertanya, Pak, apakah tidak semua suku kembali dari pembuangan atau hanya Yehuda saja? Bagaimana dengan Israel Utara? Terima kasih, Pak Yongki. Saya persilakan, Pak Yongki. Jadi sesudah Salomo, lalu rajanya Rehabiam, disitulah kerajaan Israel pecah menjadi dua, yang selatan dan utara. Lalu yang utara itu terdiri dari 10 suku, itu membentuk kerajaan, sering disebut kerajaan Israel, dengan ibu kota Samaria. Atau para nabi sering menyebutnya dengan Efraim. Sementara kerajaan selatan itu cuma 2 suku, yaitu suku Paulus, suku apa itu? Simeon ya. Benyamin. Terima kasih Mas Dimas. Jadi suku Benyamin dan Yehuda. Kerajaan utara lebih dulu tamat riwayatnya pada tahun 721 sebelum Masehi di abad ke-8 oleh Imperium Assyria atau Asyur di Alkitab. Itu abad ke-8. Nah, abad ke-7 itu
kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem masih ada, ya, sampai kemudian dibuang. Ada 2 kali pembuangan, tapi pembuangan yang final itu tahun 587 sebelum Masehi, artinya abad ke-6. Jadi 2 abad sesudah, nggak persis sampai 2 abad ya, 140 tahun. 140 tahun sesudah tamatnya kerajaan utara, maka kerajaan selatan juga tamat, selesai. Dan itulah yang dibuang ke Babilonia, dan itulah yang kemudian ada di Persia. Jadi yang di dalam di dalam kerajaan Persia ini itu yang dibuang dari selatan, tidak ada hubungan dengan yang dari utara. Jadi yang dari utara itu sudah tidak jelas lagi riwayatnya. Dan kalau dalam sejarah Yahudi itu sering disebut 10 suku yang terhilang. Jadi nggak ada lagi jejaknya. Yang masih ada jejaknya itu suku Yehuda sampai Perjanjian Baru. Jadi yang pulang itu ya itu saja dari suku Yehuda dan Benyamin. Begitu Bu Kristianti. Apakah semua? Tidak. Hanya sebagian, dan tampaknya sebagian kecil yang pulang. Kenapa? Karena mereka di pembuangan diperlakukan sangat baik. Ya, kita tahu bahwa di zaman Babilonia saja ada orang macam Daniel, ya, jadi mendapat tempat, ya, mereka bisa berkarir, mereka tidak didiskriminasi. Jadi meskipun istilahnya dibuang, tapi bukan seperti orang Israel di Mesir dulu menderita. Ini tidak, mereka bisa berkarir, sehingga Nabi Yeremia malah menganjurkan mereka tenang-tenang saja di Babilonia, beranak cucu, bekerja, ya, kawin, tenang-tenang saja sampai waktunya mereka kalau pulang ya itu pulang. Tapi jangan pikir cepat-cepat pulang. Lalu Yeremia mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang, ya, karena kesejahteraan kota itu juga berarti kesejahteraanmu. Jadi banyak yang sudah mapan, yang sudah punya usaha, mereka memilih tidak pulang. Karena kalau pulang ke Yerusalem berarti mereka harus mulai dari nol. Sebagai catatan, yang tidak dibuang oleh pasukan Babilonia itu hanya yang miskin. Ya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya keterampilan khusus, itu yang dibiarkan tertinggal di Yehuda, di Yerusalem. Jadi selama beberapa puluh tahun, Yerusalem hanya ditinggali oleh orang-orang yang miskin, yang tidak punya keterampilan, kita bisa bayangkan itu. Maka orang seperti Ezra, Nehemia, Zerubabel ketika mereka pulang, itu mereka harus bangun dari nol. Ya. Maka pilihan untuk pulang itu bukan pilihan yang mudah. Ya, itu penjelasan saya. Baik, terima kasih Pak Yongki. Ya, selanjutnya saya akan ke Bapak Rio Bastan. Ini pertanyaannya cukup panjang. Apakah hendak menyampaikan secara langsung? Ya, silakan. Boleh disampaikan secara langsung Pak Rio Bastan. Silakan. Suaranya belum terdengar. Mungkin boleh dilepaskan headset-nya. Iya. Coba Pak. Oh, tidak terdengar ternyata.
suaranya ternyata tidak dapat terdengar. Jadi saya bantu bacakan ya, Ya. Pak Yongki. Oke. Terima kasih. Penjelasan Bapak Pendeta Yongki tentang ibu kota itu menarik. Apalagi ibu kota dimaknai sebagai kota kehidupan. Jika kita bawa ke konteks kekinian, maka makna ibu kota jauh dari fungsinya yang memberi kehidupan. Ada guyon, sekejam-kejamnya ibu tiri masih lebih kejam ibu kota, kalau saya tidak salah. Karena itu, baik ibu kota negara seperti Jakarta pun, ibu kota provinsi seperti Makassar, Ujung Pandang menjadi tempat yang tidak aman dan tidak memberi kehidupan, sebaliknya kematian. Contohnya bom Makassar. Menurut Bapak, apakah yang menjadi soal fundamental yang menyebabkan ibu kota tidak lagi menjadi kota kehidupan? Apakah ini terkait dengan politik kota yang amburadul? Terima kasih, Pak Yongki. Iya, ini pertanyaan tapi sekaligus juga mengandung jawaban. Saya sangat setuju dengan jawaban yang dimasukkan di dalam pertanyaan tadi. Ya. Ada masalah dengan kota-kota kita. Saya ingin sebenarnya mendengar komentar dari ibu bapak yang ini lain, kalau boleh dibuka saja ininya apanya, mute-nya ya, karena memang tujuan saya ini ke sini sebenarnya soal bagaimana kita bisa ikut berperan dalam menjadikan kota kita ini sebagai kota kehidupan. Seperti di Jakarta ini kan, saya tidak mengerti kenapa orang terburu-buru sekali, ya, menyalip, mengambil jalan, ya. Padahal ujungnya itu kadang-kadang ternyata dia cuma di depan saya, karena dia harus berhenti juga, ada lampu merah di sana. Jadi ini orang begitu semangatnya untuk mendahului saya, begitu kan? Tapi akhirnya saya yang ini tenang-tenang cuma persis ada di belakang dia. Lalu pagi-pagi orang sudah pikirannya sudah menyalip, harus ini. Sebenarnya apa yang dicari? Apa time is money? Iya juga enggak juga gitu kan? Tapi jangan-jangan sudah menjadi gaya hidup. Kalau tidak menyalip itu bukan orang Jakarta mungkin gitu ya. Saya tidak tahu. Maka saya ingin dengar pengalaman ibu bapak, barangkali bahkan bisa berbagi. Misalnya Ibu Foni yang tinggal di Kota Magelang, saya punya kesan itu kota yang dulu ya, nggak tahu sekarang itu kota yang ini. Di sana juga ada tempat kolektor lukisan yang terkenal, itu siapa itu ya, sebuah kota budaya. Atau ibu bapak yang lain, silakan. Wah, untuk menarik berbagi. ini ya, Pak Yongki. Ya. Boleh bagi yang mau menanggapi terkait apa yang Kota disampaikan kehidupan oleh dan kota kematian. Iya, betul. Nah, tadi disebut Ibu Pendeta Foni Samuel ya. Ini rasanya saya juga itu. kenal. Beliau Ayo. adalah pendeta saya juga dulu waktu di Magelang. Oh. Saya 3 tahun di Magelang. Ibu Pendeta. Sekelas dulu ya. Silakan. Ya, Magelang waktu saya pertama di Magelang ya tenang sekali. Udara sejuk. Sekarang juga sudah kota yang ada macetnya. Macet. Dan seperti yang Pak Yongki katakan, ada orang begitu bersemangat menyalip, dan kemudian ternyata di depan kita juga, gitu ya. Nah, itu juga terjadi di Magelang, sehingga saya pribadi merasakan itu mungkin kondisi orang ingin tidak bisa tenang, jadi ingin sibuk begitu. Jadi ketika macet pun dia mencari jalan seperti siksak begitu, padahal itu macet. Tapi ada sedikit peluang dia mau ke kiri, mau ke kanan, seperti itu. Ada perilaku yang seperti itu. Jadi ya
itu mungkin ya tadi itu nggak bisa tenang gitu. Jadi harus ada kesibukan itu yang dikejar. Jadi Magelang ya mungkin tidak seperti dulu lagi juga. Seperti masa pandemi ini ada beberapa waktu 14 hari itu yang 2 minggu katanya, wah luar biasa, saya bisa melihat jalanan, wow seandainya setiap hari seperti itu. Tetapi ketika sudah lewat 2 minggu itu, sekarang walaupun pandemi, ya ramai saja begitu. Ya itu komentar saya tentang Magelang. Karena saya dulu juga di Jakarta, waktu ya lahir di Jakarta, hidup di Jakarta, ya memang sibuk. Ternyata kota kecil yang tadinya tenang sekarang ikut sibuk. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Foni. Senang sekali mendengar suara dari rekan satu kelas. Terima Jadi, kasih, Pendeta Foni. Apakah ekonomi berarti harus macet gitu kan? Ekonomi bergerak itu harus macet. Dulu waktu Yusuf Kala masih menjadi wapres itu, kalau orang kritik soal macet itu, dia bilang justru macet itu pertanda ekonomi bergerak gitu ya. Saya nggak tahu sekarang apakah dia masih punya pendapat yang sama, karena biasanya kalau suaranya penguasa dengan sesudah tidak berkuasa bisa berbeda. Bolehkah saya, kalau ada yang tahu tentang Solo atau ada yang dari Solo di antara kita, karena orang Solo dikenal santun dan ini, apakah kota itu kota yang lebih memberikan kehidupan gitu? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu volunteer dari Solo, kita ke Bandung dulu ya, Pak Yongki. Bandung, aduh macet itu. Boleh juga. Siapa itu di Bandung? Ada Pak Steve Budiman, boleh? Pak Steve Oh iya, silakan Budiman. Pak Steve. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Steve. Iya, kalau saya lihat Bandung hari ini nampaknya tidak berbeda jauh dengan Jakarta. Saya masih ingat ketika 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, kota ini kota yang nyaman sekali. Saya masih ingat ketika tahun 90-an, waktu itu Pak Yongki masih mengajar di STTB, itu nampaknya masih nyaman. Nampaknya masih nyaman. Tapi hari ini nampaknya yang namanya kepadatan, keruwetan itu tidak kalah dengan yang namanya Jakarta. Saya hanya membayangkan ke depan, karena Bandung ini sedang membuat proyek yang namanya kereta api cepat itu. Itu disimpan di Bandung Timur. Nah, saya hanya bisa membayangkan kalau umpamanya Bandung-Jakarta itu mungkin hanya setengah jam dengan kereta api itu prediksinya. Dan kalau penduduk Jakarta akan pindah ke Bandung dan bekerja di Jakarta dengan memakai transport tersebut, saya tidak bisa bayangkan Bandung seperti apa. Sehingga hari-hari ini orang banyak mendiskusikan model transportasi apa yang harus dibuat di Bandung dengan lahan yang begitu sempit. Jadi memang sedang bergeser ke keruwetan seperti itu hari-hari ini. Kalau umpamanya bicara masalah menyalip, itu bukan masalah barang baru. Bahkan ada fenomena dari beberapa teman saya. Fenomenanya itu kalau sudah hari Jumat Sabtu Minggu, ini sebelum COVID. Jadi kalau sudah Jumat sebelum COVID, itu orang Bandungnya sendiri sampai takut keluar. Karena dari kota dari Jakarta mulai masuk ke kota Bandung seperti begitu. Dan itu sangat padat sekali. Sangat padat. Itu yang bisa saya gambarkan hari ini di Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya, terima Pak kasih. Steve atas tanggapannya. Baik, saya akan beralih ke peserta yang sudah hand ya.
Pak Yongki. Ya, Oke, Pak Trisno, saya persilakan untuk boleh menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Saya persilakan Pak Trisno. Ya, enggak, terima kasih. Jadi saya juga ingin cerita soal kota. Saya suaranya. Cerita Tapi kami dapat mendengar dengan jelas, Pak. Iya, ya. Saya lahir di Malang, kota yang romantis ya. Dikelilingi gunung, Kawi, Semeru, Arjuna, Bromo. Ya, udaranya juga bagus. Jadi ada kesan yang indah tentang kota, tentang lingkungan ya. Itu. Lalu saya belajar pernah di Jogja 6 tahun. Tentu itu kota budaya yang lain dengan Malang. Saya melihat juga sisi positif kota itu. Walaupun ada juga problemnya ya kota itu. Setelah saya lulus, saya ditempatkan di Pangkalan, di Madura. Ini juga budaya yang khusus sendiri ya. Setelah di Madura, saya ditempatkan di Wuppertal di Jerman. Ini juga kota yang indah, tertata rapi. Setelah itu saya di Surabaya. Ini kota namanya Jasura dan Buaya. Pertarungan. Nah, itu pertarungan yang jadi dialektik ini sekali ya. Nah, dari beberapa kota yang pernah saya hidupi, saya tahu bahwa beberapa ya manusia bukan saja untuk menikmati, tapi juga untuk partisipasi, apapun partisipasinya dan partisipasinya. Wali Kota Risma itu menunjukkan bagaimana dia berjuang untuk memanusiakan Surabaya. Nah, itu saya pikir orang bukan Kristen, tetapi dia sangat injili dalam memanusiakan kota. Saya kira orang Kristen juga bisa belajar pada Risma macam itu. Seorang perempuan sangat mendalam kecintaan kepada kota. Dan Tuhan memakai itu saya. Begitu Pak Yongki. Ya. Terima kasih Pak Tris. Saya terkesan dengan ungkapan memanusiakan kota. Bagaimana seorang kepala daerah mampu memanusiakan kota. Ya. Suatu kali saya sangat terkesan waktu seorang gubernur di Jakarta ketika dia memimpin, itu sungai-sungai di Jakarta yang tadinya hitam ya, jadi ikan pun takut gitu ya. Lalu tiba-tiba saya bisa lihat, oh jadi hijau ya. Wah ya. Saya rasa tugas kepala daerah itu memang harusnya bagaimana bisa membuat kota itu menjadi sesuatu yang lebih menghidupkan bagi manusia dan alam. Karena kalau alamnya rusak, kotor, kalau manusia ya banyak sakit-sakitan. Baik, terima kasih. Bu Novita. Oke, baik. Terima kasih, Pak Trisno.
sharingnya dari Pak Yonggi, tanggapannya. Saya melihat tadi Pak Jeff Siahaan juga raise hand. Saya persilakan untuk Bapak Jeff Siahaan boleh menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Bapak Jeff Siahaan. Ya, halo. Bisa dengar? Iya. Ya, Ya. maaf. Ya. Ya, saya kalau melihat dari jadi gini Pak. Ya, Pak Jadi kalau tadi mendengung ya. Ya, tapi Intinya kami gini dapat Pak. mendengar Kalau dengan saya jelas. lihat kenapa adanya tadi berlomba-lomba itu mungkin karena fighting ya. Orang-orang itu fighting. Ada fighting spirit ya. Jadi pengen memang orang-orang manusia ini ada mengalami perubahan. Jadi seperti ada perubahan karakter, jadi bisa dikatakan kanibal ya. Jadi manusia itu mengalami dekadensi. Jadi kalau lihat dari moral-moral itu harusnya kan ada saling solidaritas, mendahulukan orang lain gitu ya. Tapi ini memang saya lihat ada perubahan sosial aja sih, bukan hanya sekedar tadi soal waktu, timing gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siahaan. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar atau mengomentari apa-apa yang sudah kita dengar tadi. Baik, persilakan. Apakah ada dari peserta lainnya yang menanggapi? Ini Oliver bisa komentar? Boleh, Bapak Pendeta Iya, Oliver. terima kasih. Ini kebetulan muka saya nggak bisa kelihatan nih, nggak tahu kenapa. Ya, kalau saya lihat seperti di Jakarta, itu kebijakan Ahok itu membuat tidak ada yang saling menunjukkan gitu. Misalnya ya, kalau di Jakarta yang saya rasakan sekarang, angkot misalnya, Metro Mini, itu kan saling mendahului dulu itu. Karena apa? Karena kepastian pendapatan supirnya itu nggak jelas, mengejar target gitu. Jadi saya perhatikan ya, kalau ada kepastian pendapatan supir itu yang memadai lah minimum, saya lihat angkot di Jakarta sekarang nggak ada yang saling mendahului ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke orangnya, misalnya naik motor atau naik mobil itu, memang itu time saya kira ya, karena itu butuh waktu. Saya perhatikan ya, saya kebetulan lama di Tokyo, 8 tahun di sana, dan saya tanya orang Jepang itu, karena itu berawal dari rumah Pak, disiplin itu, menghargai orang yang duluan jalan, dan tidak boleh itu selalu ditekankan dari rumah. Sehingga ibu-ibu orang Jepang itu luar biasa membuat anaknya itu jadi gitu. Itu kalau soal perilaku di jalan ya. Dan kehidupan tingkat pendapatan itu sangat mempengaruhi Pak Yongki. Jadi ada satu teori mengatakan sebelum manusia itu terpenuhi kebutuhan minimumnya, itu perilakunya itu masih aneh-aneh Pak Yongki. Jadi kalau Pak Yusuf Kalla sebetulnya maksudnya itu kalau ada kemacetan di situ ada pembangunan. Tapi dia tidak membahas sebetulnya kenapa sampai seperti yang kita bahas ini. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Raja Kukuh. Ya. Jadi apakah
kondisi ekonomi membuat karakter kita itu jadi berubah. Iya. Ya. Iya Pak Yongki. Gitu ya. Dari hasil penelitian akan berubah. Ya, oke. Jadi nanti pada saat income per kapita kita katakanlah seperti Malaysia gitu, di atas 10.000, itu pola antri kita itu akan terjadi. Tapi kalau masih 4.100 sekarang masih jauh lah, masih amburadul dulu itu. Ya, ya. Income per kapita per orang itu sangat mempengaruhi perilaku, Pak. Ya. Itu korelasinya tinggi tuh. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Eliezer Rajagogo, Pak Yongki. Ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Yongki. Ya, ini tanpa nama tapi ini ya. Jika ibu kota harus menjadi penyangga suatu kehidupan bagi warga, bagaimana pendapat Pak Yongki tentang konsep pemindahan ibu kota menjadi satu-satunya solusi bagi Indonesia yang notabene secara infrastruktur daerah yang dituju belum mumpuni sebagai penyangga bagi 260 juta orang Indonesia? Mungkinkah hal itu akan memunculkan peluang City of Life? Apakah memungkinkan City of Life terjadi di bumi yang rusak? Begitu, Pak Pendeta Yongki. Iya, baik. Ibu kota suatu negara tidak berarti dia bertanggung jawab untuk menghidupi seluruh warga di negara itu. Jadi Jakarta misalnya itu tidak harus menghidupi 270 juta orang. Tetapi Jakarta ya harus bisa menjadi kota yang memartabatkan, memanusiawikan orang-orang di dalamnya. Dan masalahnya Jakarta ini kota segala-galanya ini ya. Jadi dia untuk pusat pemerintahan, dia pusat bisnis, dia pusat pendidikan, dia pusat inovasi, pusat budaya juga, begitu ya. Jadi ternyata bebannya itu sudah tidak tertanggungkan lagi. Kota Jakarta ini menanggung beban yang melampaui kemampuannya, daya airnya misalnya begitu ya. Kalau terus-terusan begini habis ini, ya. Antara lain dengan dikurasnya air tanah itu Kota Jakarta sedikit demi sedikit itu semakin semakin turun tanahnya kan di bawah laut itu. Jadi memang salah satu solusi itu pindah, artinya pusat pemerintahan pindah dan itu akan berdampak besar. Apakah di sana siap? Ya memang harus disiapkan dan itu biayanya mahal, tapi kelihatannya sudah diperhitungkan oleh pemerintah ini. Tapi memang itu salah satu solusi yang tidak sederhana untuk tidak menjadikan Jakarta kota segala-galanya yang membuat orang dari mana-mana datang, gitu ya. Baik, itu deh. Oke, terima kasih Pak Yongki tanggapannya. Semoga sudah cukup jelas dan terjawab ya, Pak. Oke, sebelum lanjut ke penanya berikutnya, saya akan kembali mengingatkan untuk Giat Circles mendatang. Boleh dibantu oleh tim untuk share screen. Ya, ini adalah Giat Circles mendatang. Ada Kalbu, kelas Rabu, oleh Bapak Pendeta Sucipto Subeno. Ya, tanggal 7 ada tinjauan epistemologi sosial abad 20-21, ada problem segitiga Adorno, kemudian ada proses epistemologi
Horkheimer, ada Communicative Action Habermas. Ya, menarik. Silahkan boleh segera mendaftar. Kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya Circles juga mengadakan keju kelas Jumat yang akan disampaikan oleh Romo Archimandrit Daniel Biantoro dengan tema politik dalam perspektif Kristiani, relasi gereja dan negara, toleransi agama dan dalam perspektif Kristiani, Pancasila dan teologi Kristen Ortodoks. Ya. Partisipasi peserta dengan biaya 100.000 untuk 4 kali pertemuan. Batas akhir pendaftarannya adalah 7 April 2021. Temanya sangat menarik sekali ini. Boleh bagi yang belum mendaftar, dapat segera mendaftarkan diri di link dan nomor yang tertera. Untuk info-info Giat Circles juga dapat diikuti di sosial media, di Instagramnya Circles Indonesia, dan juga di YouTube, dan juga Facebook. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan ke penanya berikutnya, yaitu ada dari Bung Denny Karolus. Mungkin boleh disampaikan secara langsung ya, Bung Denny. Langsung disampaikan saja. Halo. Oke, saya mau bertanya, apakah ini kan juga kelanjutan yang tadi yang di mana chat tadi itu, bahwa waktu itu apakah pengaruh dari Persia atau yang nanti Mbak bisa baca juga yang tadi itu sampaikan juga bahwa waktu itu apakah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang di Babylon, jelas termasuk orang-orang Persia sendiri, Babilonia, sudah melakukan kontak dengan orang-orang dari Yunani Makedonia. Karena setahu saya, itu sudah ada pengaruh orang-orang, ya ibaratnya kayak pasar lah, orang-orang Yunani sebelum era Alexander Agung yang sudah melakukan kontak perdagangan dengan orang-orang dari Persia, dari Babilonia. Jadi pertanyaan saya itu saja bahwa apakah sudah ada kontak dengan orang-orang dari negeri Yunani Makedonia, khususnya sebelum era Alexander Agung atau Alexander the Great. Itu saja, mohon penjelasannya sesuai dengan data sejarah atau historis yang ada ya Pak. Itu saja. Terima kasih. Yang berarti. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya ini. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada kontak, tampaknya begitu. Ya. Ya, ya Pak. Ya, artinya tidak disangkal kemungkinan itu. Hanya saja memang jejak-jejaknya di kitab suci ini kan terbatas sekali. Tapi kalau secara sejarahnya mestinya kontak-kontak itu sudah terjadi. Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yongki dan Bung Denny. Mari saya masih membuka kesempatan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dapat langsung raise hand atau menuliskan di kolom pertanyaan. Saya juga kembali mengingatkan bagi para peserta yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu, karena daftar hadir ini membantu kami untuk memberikan info terkait giat-giat Circles mendatang. Begitu. Baik, saya persilakan bagi yang ingin bertanya untuk boleh menuliskan di dalam kolom komentar atau dapat langsung menggunakan icon raise hand. Oke, baik. Ada satu pertanyaan di kolom chat saya, Pak Yongki. Ya. Mungkin saya akan langsung
persilahkan ya. Untuk Bung Rio Basten boleh, Bung Rio Basten tadi mikrofonnya bermasalah ya, jadi saya akan bantu bacakan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pendeta Yongki dan tanggapan Pendeta Eliver, kalau faktor ekonomi menjadi faktor penting yang mempengaruhi perubahan laku seseorang, lalu di mana fungsi agama dan budaya yang mempengaruhi pikiran, tutur, dan laku seseorang? Apakah kita sebagai orang beragama sedang mengalami skizofrenia? Kalau sempat dibaca, oke, baik, saya sudah sampaikan pertanyaannya. Begitu, Pak Yongki. Ya, baik. Ini pertanyaan Pak Rio ini saya akan tanggapi lebih lanjut. Jadi memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barangkali bisa dijelaskan faktor ekonomi itu membuat mereka seperti mengejar sesuatu. Tapi saya tahu juga bahwa banyak orang yang tidak kaya, masyarakat sederhana di kampung-kampung, di Jawa Tengah, di mana itu, mereka tidak mempunyai pola hidup yang seperti berkejaran dengan waktu, gitu. Ya, tapi kenapa yang di Jakarta ini misalnya itu seperti itu? Kemudian yang seperti itu juga ternyata ada dari kalangan menengah ke atas. Bahkan itu membuat semacam habitus itu jadi apa ya, gaya hidup yang sudah terpola gitu. Suatu kali waktu saya di Vancouver, terus ada yang kasih tahu, itu lihat tuh yang itu nyerobot tuh naik mobilnya, itu pasti orang Indonesia tuh. Teman saya yang itu tinggal di Vancouver bilang begitu. Jadi karena udah terbiasa nyerobot dimanapun dia, selama dia tidak hukumnya tidak segalak di Singapura, itu memang wataknya itu jadi ada. Nah, saya perhatikan orang kita misalnya nyebrang jalan sembarangan gitu kan, tapi asisten rumah tangga di Singapura nggak berani nyebrang jalan sembarangan, buang puntung rokok sembarangan saja itu nggak berani, meskipun di tempat di pojok-pojok begitu, karena mereka tahu ada yang buang puntung rokok di pojokan bangunan apartemen, suatu hari ketahuan pas dibersihkan sekian puluh puntung, lalu orang seperti itu kena denda 100 juta lebih, ya. Cerita-cerita seperti itu membuat orang kita di sana pun jadi tertib. Jadi apakah ini kegagalan pemimpin-pemimpin kita untuk membuat warga itu mempunyai habitus yang santun, yang ini begitu ya, yang tenang. Tadi kan Pak Tris bilang kan di Tokyo juga ada jam-jam tertentu yang macet gitu kan. Jalan itu pelan-pelan orang. Ya, tapi mereka sabar saja begitu kan? Betul. Ya. Jadi apa yang terjadi ini dengan kita? Apakah karena orang kita yang di desa berbeda pula dengan orang yang di kota. Kalau dibilang tidak ada solidaritas di kota, itu
kalau sopir Gojek ada masalah sesuatu, itu solidaritas cepat sekali. Ya, jadi ada itu solidaritas. Apa ini? Apa ini kesenjangan sosial terlalu tinggi? Saya tidak tahu. Saya yakin ibu bapak di tengah-tengah kita ini ada yang mungkin bisa sharing lebih banyak dari aspek ekonomi atau psikologi sosial begitu untuk perilaku warga di kota. Silakan kalau ada. Baik, menarik ini ya, Pak Yongki. Selain memang mungkin karena hukumnya juga yang ketat, bisa jadi juga mungkin fasilitas yang diberikannya juga memadai, gitu ya. Fasilitas ada, misalnya kan ada jembatan penyeberangan. Tapi itu jembatan penyeberangan di Jakarta itu jarang sekali orang nyebrang. Iya, karena jauh dan mungkin tinggi, panjang jalannya gitu, jadi lebih praktis menyeberang. Jadi mungkin maunya praktis begitu ya, Pak Yongki. Saya takut apa yang dikatakan oleh Bapak Antropologi Indonesia, Kuncoro Ningrat, pendiri Fakultas Antropologi di UI, beliau tahun 70-an mengatakan salah satu ciri orang Indonesia ini mentalitasnya rusak karena penjajahan Jepang. Itu yaitu punya mentalitas menerabas. Menerabas. Lawan arus. Nah, saya silakan Ibu Bapak berkomentar. Oke, baik. Apakah ada komentar? Ya. Saya menuju ke Kak Minci Melisa ya. Mungkin akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Boleh, silakan Kak Minci Melisa. Langsung di-unmute saja. Oke. Terima kasih, Sis Novi. Selamat malam, Pak Pendeta Yongki. Aku izin mau bertanya. Ya. Misalnya Pak Yongki diberi mandat sebagai penasihat gubernur DKI mendatang, kira-kira langkah praktis apa yang Pak Yongki sarankan kepada Pak Gubernur untuk mengembangkan habitus yang santun, tertib, dan bermartabat? Terima kasih, Pak Yongki. Aduh, jarang-jarang nanya, sekali nanya kenapa susah begini? Iya, terima kasih Kak Minci. Pertanyaannya ini menarik sekaligus menantang ini Pak Yongki. Gimana Pak Yongki tanggapannya? Pertama, fungsi penasihat gubernur, apalagi gubernur era yang sekarang, itu tidak jalan. Jadi saya tidak tahu kalau saya jadi penasehat apakah didengar atau tidak, begitu kan? Kenapa tidak bertanya tadi, seandainya Pak Yongki menjadi gubernur, gitu kan? Nah, kalau saya jadi gubernur, itu saya akan mendisiplinkan warga. Karena saya lihat orang Asia ini ya harus didisiplin, macam Singapura begitulah. Ya. Dan kalau didisiplin itu bisa, asalkan adil, ya. Jangan yang didisiplin itu rakyat biasa, lalu kalau itu pejabat lolos begitu. Jangan. Jadi tidak pandang bulu, disiplin. Saya yakin kalau orang didisiplin dalam hal kecil saja, itu puluhan miliar hanya untuk menghiasi JPO, jembatan penyeberangan orang di daerah Sudirman. Katanya untuk mengenang jasa nakes yang meninggal karena COVID. Ya. Buat saya tidak masuk akal itu. Jembatan penyeberangan yang kebanyakan di Jakarta itu jarang dipakai. Saya kurang tahu, mungkin di Sudirman karena jalannya luas jadi sering dipakai. Disiplinkan dulu penggunaan itu, terapkan penegakan hukum yang konsisten,
yang adil. Nah, dari disiplin itulah baru kemudian orang akan menghargai hak-hak orang lain, hak pejalan kaki, hak orang yang menyeberang, dan seterusnya. Kalau sekarang ini motor naik ke trotoar, coba. Orang jalan kaki pun juga harus was-was. Bagaimana ini kota yang mengkhawatirkan. Dan kalau hidup kita begitu keluar rumah sudah khawatir, nah itu kan memperpendek umur kita. Jadi memang penting sekali kepala daerah itu, kalau tadi diberikan contoh kan Ibu Risma, dia galak ya, dia mau berkeringat itu. Seperti itulah model kepala daerah kita ya, yang mau berkeringat, yang mau repot, terjun langsung, dan itu akan berpengaruh kepada bawahannya. Dan saya yakin bisa. Pada suatu saat itu lurah-lurah di Jakarta itu jam 7 sudah di kantor, luar biasa. Ya. Mengurus KTP itu jadi gampang. Bisa itu. Saya dulu sering lewat rel itu kereta, karena saya harus menyeberang dari rumah saya ke GOR untuk main badminton. Itu pagi-pagi itu saya lihat di atas kereta itu ya, yang dari daerah Depok, Bogor itu orang di atas kereta. Ya. Sampai kemudian pernah kasih cat gitu ya, mau disiram sama cat. Oh, tetap saja ya. Lalu kemudian ada seorang di Rut, waktu itu Ignatius Jonan, dia bikin satu sistem yang sekarang ini, kartu itu, langsung hilang. Nggak ada lagi fenomena orang di atas atap kereta. Dan bisa itu. Ya. Jadi memang kita perlu pemimpin-pemimpin kota yang inovatif, yang berjiwa melayani, yang betul-betul memikirkan kehidupan, apa yang terbaik buat warganya. Tapi kemudian apakah mungkin Pak diatasi dalam 2 periode? Baru satu itu periode aja bisa kok. Tadi itu kali-kali di Jakarta yang tadinya hitam itu ya, warnanya hitam bau itu kan, tiba-tiba saya lihat jadi hijau, bisa itu. Ignatius Yonan itu nggak lama kok, bisa itu. Saya kira di sini yang penting adalah inovasi dan konsistensi terus-menerus. Itu memerlukan satu sosok pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya, yang memang inginnya mengabdi. Sayangnya belum banyak kita lihat di lapangan seperti itu. Tapi mudah-mudahan virus seperti itu menular dari pemimpin-pemimpin yang memberikan contoh yang baik. Karena kita sangat-sangat butuh itu. Sangat-sangat butuh. Ya. Jangan sampai kota-kota lain ada seperti Makassar, begitu kan? Ya. Baya, ya, kota-kota yang menebarkan aroma kematian, janganlah semakin diperbanyak seperti cukup sudah Jakarta, dan bagaimana ya, bisa disebarkan virus kota yang menghidupkan. Baik, Novita. Baik, terima kasih Pak Yongki, sangat menarik ya, dan saya meng-highlight juga poin yang dimana sebaiknya memang pemimpin itu selesai dengan dirinya terlebih dahulu gitu, supaya bisa melayani orang lain memang dengan baik dan benar gitu. Mungkin sebelum ke akhir saya memberikan satu kesempatan lagi kepada ada Bapak Hendrawan ini yang ingin memberikan tanggapan Pak Yongki. Saya persilakan Bapak Hendrawan ya untuk boleh memberikan tanggapan. Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Pak Yongki mau memberi tanggapan mengenai kota.
kebetulan saya memang kerjanya perencana kota begitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit ini terkait ini Pak, sebenarnya yang membuat masyarakat kita menjadi seperti bertarung begitu ya, atau ras begitu, karena memang kalau di Indonesia Pak, kota-kota kita itu banyak sekali kita private property Pak. Artinya infrastruktur publik itu nggak jalan Pak, tidak dibangun oleh pemerintah. Misalnya saja contoh yang kehidupan dasar, air bersih begitu. Itu air bersih saja kita harus beli air yang mahal, harus pakai aqua, ya air galon begitu, air botol. Padahal kalau pemerintah kita ini kan tidak seperti Arab begitu. Arab saja itu air bisa disediain begitu. Ketika orang naik haji dan lain-lain ya, ada 2 juta orang sekali datang untuk beribadah begitu, itu air cukup terus. Nah, kita ini yang di daerah yang banyak hujan, itu air untuk rumah tangga kita itu nggak bisa dan terlalu mahal begitu. Nah, pemerintah tidak bisa menyediakan infrastruktur publik untuk kebutuhan masyarakat di kota, sehingga ya harus berjuang begitu. Kemudian ketika pergi ke kantor, antara rumah kita dengan kantor juga tidak dihubungkan dengan infrastruktur publik yang nyaman, murah, dan kita bisa pasti kita akan sampai di tempat kantor kita jam 8 gitu. Gitu misalnya kalau mau masuk kantor. Karena infrastruktur publiknya tidak juga bisa mengantarkan kita. Nah, sehingga tingkah laku kita kembali lagi di jalan itu kita semuanya private. Kita sebenarnya individualistis kota kita, Pak. Dengan mobil-mobil kita sendiri, kendaraan-kendaraan kita sendiri. Sehingga common ininya tidak ada. Kalau kita bilang jalan kecil, misalnya tidak bisa bis besar lewat, kota-kota di Eropa itu jalannya kecil-kecil, Pak. Tapi di jalan yang kecil itu yang lebarnya hanya berapa meter, ada tram, begitu. Kemudian kalau kita bicara tentang mengantar orang sampai ke tempat tujuannya, itu sangat presisi. Kalau saya berangkat jam segini, jam 6, saya akan sampai jam 7, gitu. Itu pasti kita akan sampai. Dan dari rumah sampai angkutan itu jam berapa, ada. Kalau kita lewat saja, misalnya jam 7.15 dia berangkat, kita 7.16 sampai itu pintu tram nggak dibuka begitu kalau kita naik tram atau naik. Nah, jadi kita di Indonesia, Pak, memang sangat individualis sebenarnya, karena infrastruktur publik tidak dibangun oleh pemerintah, asal-asalan saja dibangun. Kalau kita lihat apa yang dibangun itu justru itu di luar daripada apa yang harusnya pemerintah lakukan. Misalnya menjadikan rumah kita harus jauh dari kantor, terlempar, karena pemerintah tidak menyediakan katakanlah semacam social housing kalau di luar di Singapura misalnya, atau di Malaysia, atau kalau kita jauh berguru ya Eropa begitu, tidak ada, tidak jalan. Jadi dibiarkan sektor private ini untuk bermain di segala aspek hidup kita, mulai dari air, rumah, kemudian alat transportasi, sekolah, macam semua. Jadi sebenarnya kita ini bukan, ya kita berani mengatakan misalnya investasi publik di kota-kota kita itu minim sebenarnya. Nah, itulah yang membuat behavior kita menjadi individualistis. Demikian Pak, mungkin pandangan
Terima kasih, Bu Novita. Terima kasih Pak Hendrawan, ya. Jadi sangat baik ya. Jadi rupanya sikap-sikap hidup individualistik inilah yang menjamur dan semakin kuat karena pemerintah gagal menyediakan kota dengan infrastruktur yang layak. Ya, itu masukan yang sangat baik dari Pak Hendrawan. Bu Novita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yongki. Terima kasih Pak Hendrawan, tanggapannya luar biasa sekali. Sahabat Circle, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga setiap apa yang sudah dibahas dan diskusikan bersama memang dapat kita praktekkan ya dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Mungkin saya minta Pak Yongki untuk boleh memberikan closing statement dulu, Pak, sebelum kita mengakhiri kelas belajar bersama kita pada malam hari ini.